Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Wah, semangat sekali ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai fabel. Siapa yang tahu tentang fabel? Cerita tentang binatang, Bu. Iya, betul sekali, cerita tentang binatang. Ada yang lain? Sudah tokoh binatang. Cerita yang tokohnya para binatang. Betul sekali jawaban teman-temanmu. Ya, jadi fabel adalah cerita yang para tokohnya binatang atau hewan. Kalian pernah membaca fabel? Fabel-fabel apa saja yang pernah kalian baca? Kera dan kancil. Kera dan kancil. Ada lagi? Kancil dan buaya. Kancil dan buaya. Ya, betul. Tadi adalah contoh dari fabel. Nah, Bunda membawa cerita bergambar mengenai fabel calon raja hutan. Ini ada gambar singa. Nah, kelanjutannya masih ada tanda tanya. Oke, Bunda akan bacakan ya. Calon raja hutan. Di sebuah hutan rimba tinggallah beraneka ragam binatang. Mereka hidup dengan rukun dan damai di bawah pimpinan seekor singa yang bijaksana. Akan tetapi singa itu kini sudah semakin tua dan sakit-sakitan. Ia sudah tak kuat lagi memimpin. Benarlah, tak berapa lama kemudian singa itu pun mati. Semua penghuni hutan berduka. Mereka kehilangan pemimpin yang dicintai. Sepeninggal singa, kehidupan di hutan menjadi kacau. Penyebab kekacauannya adalah harimau, gajah, dan beruang. Ketiganya ingin menggantikan kedudukan singa menjadi raja hutan. Tetapi semua penghuni hutan tidak menyukai mereka. Ketiganya memiliki perangai yang amat buruk. Mereka sombong, iri hati, dan pandai memfitnah. Di suatu senja, ketika semua hewan sedang istirahat, terdengar kegaduhan. Pembuat kegaduhan itu tak lain adalah harimau, gajah, dan beruang. Mereka saling berdebat dan saling menonjolkan diri. Tak satu pun di antara mereka yang mau mengalah. Mereka masing-masing merasa dirinya lah yang paling pantas menjadi raja. Semua penghuni hutan merasa kesal melihat keadaan itu. Akhirnya mereka mengajukan usul. Harimau, gajah, dan beruang harus mengadu kekuatan, ketangkasan, dan keberanian mereka. Siapa di antara mereka yang paling tangkas, kuat, dan pemberani, dialah yang akan dipilih menjadi raja hutan. Ketiganya menerima usulan itu. Sebenarnya kancil dan burung hantu ragu akan usulan itu. Mereka yakin pasti ada di antara ketiga hewan tadi yang memenangkan pertarungan. Padahal mereka itu adalah hewan-hewan yang sombong, iri hati. Lalu kancil mempunyai usul. Burung hantu pun menerima usulan kancil. Ketika sampai di medan pertarungan, sudah terdapat gajah, harimau, dan beruang. Lalu kancil datang dengan tergopoh-gopoh. Kancil mengatakan kepada hewan tadi bahwa ia melihat serombongan manusia. Manusia itu membawa alat-alat tajam. Dan para manusia itu segera menuju ke hutan. Begitu mendengar cerita kancil, ketiga hewan tadi, gajah, harimau, dan beruang, lari tunggang langgang. Mereka lupa akan pertarungan yang memperebutkan siapa yang akan menjadi calon raja hutan. Begitu melihat ketiga hewan tadi lari tunggang langgang, kancil dan burung hantu tertawa. Mereka senang karena mereka dapat membuktikan kepada para penghuni hutan lainnya bahwa ketiga hewan tadi tidak pantas menjadi calon raja
hutan. Nah, tadi kita sudah bacakan mengenai alam raja hutan. Sekarang yang akan kalian lakukan, ada 3 karton berwarna-warni ini, hijau, kuning, dan yang pink. Ini cerita calon raja hutan tadi masih belum ada lanjutannya. Teman-teman saya minta untuk melanjutkan sesuai dengan urutan yang Bunda bacakan tadi. Lalu setelah ini kalian akan Bunda minta untuk menjawab 5 pertanyaan mengenai cerita calon raja hutan. Selanjutnya teman-teman akan Bunda minta untuk melanjutkan cerita calon raja hutan versi kalian sendiri, menurut bahasamu sendiri. Jadi nanti dari paragraf 1 dan kedua sudah sama dengan yang ini, nanti paragraf selanjutnya menurut kalian. Oke. Nah, untuk kegiatan yang pertama ini Bunda akan bagikan sesuai dengan kelompok kalian. Di sini gambar yang pertama ini nanti seperti ini ya. Ini ada kalimat yang masih belum ada lanjutannya. Kalian tidak minta untuk menempelkan di sini ya, untuk melanjutkan di paragraf keempat. Di paragraf kelima nanti kalian akan menempelkan sesuai dengan kalimatnya. Ada pertanyaan? Iya, betul sekali, ini nanti ditempel. Tapi sebelum itu kalian copot dulu double ticknya. Jadi nanti kalau sudah yakin betul-betul kalimatnya sudah sesuai dengan gambar, baru kalian tempelkan. Nah, teman-teman sudah dapatkan kan ya potongan-potongan ceritanya. Sekarang silakan kalian berdiskusi sesuai dengan urutannya. Ayo silakan Pak. Silakan ditempelkan. Ayo, kelompok mana yang lebih dulu? Ayo. Oke, berarti kelompok mana dulu? Kelompok 2 ya. Ya. Oke. Ya, yang sudah silakan kembali ke tempat dudukmu. Kelompok berapa? Lagi? Kelompok pertama? Terakhir? Ayo, yang mana urutannya?
Kita coba koreksi ya bersama-sama urutannya dari kelompok 1 dulu nih. Ketiganya menerima usulan itu, mereka sepakat untuk mengadu ketangkasan di sebuah padang rumput, betul? Ya, berikutnya ada kancil dan burung hantu. Sebenarnya kancil dan burung hantu ragu dengan pertarungan itu. Lalu burung hantu mendapatkan akal, betul, sesuai dengan urutannya. Gambar yang kedua, keesokan harinya pada saat harimau, gajah, dan beruang sudah bersiap-siap untuk bertarung, tiba-tiba kancil datang dengan tergopoh-gopoh. Betul susunannya. Lalu gambar ketiga, gajah, harimau, dan beruang lari tunggang langgang ya. Dan yang terakhir, kancil dan burung hantu tertawa. Ya, betul. Kelompok nomor 1 susunannya sudah urut. Sekarang kelompok nomor 2, kita koreksi bersama-sama. Ketiganya menerima usulan itu, betul? Ya, lalu gambar berikutnya sebenarnya kancil dan burung hantu ragu. Ya, betul ya. Burung hantu lalu mendapat akal untuk membatalkan pertarungan. Lalu nomor 1, 2, gambar kedua, keesokan harinya. Ya. Nomor 3, mendengar perkataan kancil, ketiga hewan besar itu lari tunggang langgang. Dan yang terakhir, kancil dan burung hantu tertawa. Ya, kelompok kedua juga betul. Kelompok terakhir nih, yang ketiga. Susunannya, burung hantu lalu mendapatkan akal. Betul nggak ya? Betul nggak ya? Salah. Harusnya apa? Harusnya apa ini? Ketiganya menerima usulan itu. Nah, yang ada di sini nih. Harusnya yang di sini diletakkan di sini. Lalu sebenarnya kancil dan burung hantu, iya betul. Lalu yang kedua, keesokan harinya, iya. Nomor 3, mendengar perkataan kancil, ia lari. Dan yang keempat, tertawa. Baik teman-teman, kalau tadi kita sudah koreksi bersama-sama, sekarang mari kita berikan tepuk tangan atas keberhasilan kita menyusun paragraf ini. Ayo. Nah, bagi kelompok yang masih belum tepat urutannya, lebih semangat lagi ya, lebih tekun lagi belajarnya agar nanti bisa lebih tepat lagi urutannya. Baik, kegiatan berikutnya saya minta perwakilan setiap kelompok untuk mengambil lembar pertanyaan yang berkaitan dengan cerita calon raja hutan ini. Ayo, silahkan mari, satu orang. Kelompok 1, 2, 3. Ayo, Raihan, Saida. Ambil pensilnya dulu. Sudah siap alat tulisnya semua? Nah, ada 5 pertanyaan ya. Pertanyaan nomor 1, sebutkan tokoh-tokoh di dalam fabel calon raja hutan. Tadi ada berapa tokoh ya? Kalian tuliskan di sini. Nomor 2, jelaskan sifat masing-masing tokoh. Lalu nomor 3, sebutkan latar tempat dan waktu dari cerita yang tadi. Nomor 4, sebutkan hal-hal yang menarik. Dan yang kelima, tuliskan amanat dari fabel calon raja hutan. Kalian bisa langsung kerjakan di lembar kerja ini ya. Ada pertanyaan? Amanat itu adalah pesan yang terkandung di dalam cerita.
Sudah selesai semua tugasnya? Sudah ya? Coba Bunda lihat nih. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya, betul semua? Kelompok 2? Coba Bunda lihat jawabannya. Sudah selesai semua ya? Ya, betul. Jawabannya betul semua. Hebat, hebat, hebat. Kelompok berikutnya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sudah selesai semuanya ya. Kalau begitu, kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Tadi Bunda sudah katakan kegiatan terakhir ini kalian Bunda minta untuk melanjutkan cerita calon raja hutan versi kalian sendiri ya. Jadi ini ada 2 paragraf yang sudah ada 2 paragraf. Kalian nanti Bunda minta untuk melanjutkan menggunakan bahasamu sendiri. Oke, baik. Bunda berikan ya. Tuh. Oke, silakan. Kalian sudah dapatkan di lembar yang sudah ada di meja kalian masing-masing. Sekarang silakan lanjutkan cerita calon raja hutan menurut kalian. Kalian boleh menambahkan tokoh-tokohnya, boleh menambahkan latar tempatnya lagi di mana terserah, bebas. Ya, silakan ya bekerja. Diskusikan dulu dengan teman kelompokmu. Baik, ada yang sudah selesai? Kelompok mana yang sudah selesai? Oh, kelompok ini. Mana coba lihat Bunda. Oh iya, betul sekali. Ya, kelompok mana lagi yang sudah selesai? Kelompok sini. Oh, kelompok ini. Mana coba lihat tulisannya. Ya. Wah, hebat ya, ada 2 paragraf tambahannya. Kelompok yang ini? Oh, lagi tunggu sebentar. Iya. Baik, Bunda tunggu ya. Ya, oke, hebat. Sudah selesai semuanya. Baik. Kalau begitu, masih ingat yang sudah kita lakukan sepanjang hari ini? Kegiatan yang pertama tadi, kalian sudah mendengar cerita dari gambar berseri ini, cerita fabel Raja Hutan. Kegiatan berikutnya kalian Bunda minta untuk menempelkan sesuai urutannya. Lalu, apa lagi? Kalian menjawab 5 pertanyaan tentang cerita calon Raja Hutan. Dan yang terakhir tadi, kalian melanjutkan cerita calon Raja Hutan menurut kalian masing-masing, menurut versi kalian masing-masing. Kalau begitu, ada yang masih ingat gak ya fabel itu apa? Ayo, fabel itu apa sih? Ais? Aulia? Oh iya, Raihan. Cerita tentang binatang. Yang lain. Tokohnya hewan. Ya, kalau di dalam cerita tadi atau fabel tadi ada amanat ya. Amanat itu apaan sih, Ivana? Pesan yang terkandung di dalam cerita. Ya, baik, teman-teman. Pertemuan kali ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman, hebat sekali. Besok kita bertemu lagi dengan materi yang berbeda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.